0.02415 dari kelompok A3. Jadi di sini kita ke laporan yang pertama. Di sini ada kasus Daniel merupakan seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilasnya dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan tangannya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Nah, ke pertanyaan yang pertama, ini kita disuruh menjelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Nah, sebelum aku jelasin anatominya, jadi itu saya bakal menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Mandibula ini tuh merupakan struktur atau tulang penyusun rahang bawah. Nah, mandibula ini merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang bisa bergerak karena dia ini nggak terhubung langsung dengan tulang tengkorak lainnya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, dia kan untuk rahang bawah. Dia tuh juga bertindak sebagai wadah untuk gigi bawah. Untuk fungsinya, dia tuh untuk mengunyah, terus habis itu untuk dukungan struktural rahang bawah tadi itu, terus untuk ya kayak perlindungan bagian dalamnya yang kayak gusi, lidah dan lain sebagainya. Terus dia juga untuk mengartikulasi di kedua sisi dengan tulang temporal. Dia ini sama kayak struktur tadi ya, dan membentuk sendi temporomandibular. Nah, kita lanjut ke sini. Di sini kita bisa lihat ada proses coroideus, terus ada proses condylaris. Nah, proses condylaris ini ada headnya nih, terus ada mandibular notch yang lengkung ini, terus ada mylohyoid line yang garis ini, terus ada sublingual fossa yang cekung ini, terus ada tuberculus menta, ada mental foramen yang cekung ini, pokoknya yang masuk bolong itu mental foramen. Nah, foramen mental itu kan dia dilalui oleh mentalis neuromentalis ya, kalau nggak salah neuromentalis. Terus habis itu nih, kalau misalnya kita lihat di sini ada supported environmental spines. Terus habis itu ini di digastric fossanya, terus sublingual fossanya, terus ada pterygoid fovea. Nah, ini kan condylar proses. Nah, condylar proses ada head, neck, terus ini ada proses coroideus. Nah, ini mandibula tuh yang bagian sininya nih. Nah, habis itu lanjut, kita disuruh menjelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, lanjut. Di sini ada musculus masseter. Nah, musculus masseter atau otot masseter ini adalah otot mengunyahan yang paling kuat. Bentuknya dia tuh segi 4 dan dia ada 2 bagian, dalam dan dangkal. Nah, musculus masseter ini terletak di permukaan pterygoid dan otot temporalis. Dia ini actionnya tuh elevasi rahang bawah, menutup mulut gitu. Terus habis itu fungsinya untuk selain menutup mulut itu kan juga elevasi, mengangkat mulut juga, mengangkat rahang gitu, sama Terus habis itu untuk inervasinya dia saraf mandibula. Terus habis itu untuk musculus temporalis ini dia otot temporalis atau yang berasal dari fossa temporal tengkorak dan menempel pada proses coronoid rahang bawah. Nih saya rahang bawah. Terus habis itu actionnya dia tuh untuk elevasi rahang bawah sama kayak masseter. Nah, dia juga menarik rahang bawah ke belakang, misalnya itu juga. Terus habis itu dia retraksi rahang bawah ya namanya, yang menarik ke belakang. Nah, inervasinya itu sama kayak masseter juga, itu saraf mandibula. Terus untuk medial pterygoid, musculus medial pterygoid itu dia memiliki bentuk segi 4. Ini medial pterygoid yang kuning ini sama yang merah, bentuknya itu segi 4 dengan 2 kepala, ada dalam dan dangkal. Nih deep sama superficial.
Nah, terus habis itu untuk actionnya itu untuk elevasi rahang bawah dengan inervasi saraf mandibula. Jadi dia untuk elevasi rahang bawah ya, untuk menutup membuka. Terus habis itu ada lateral pterygoid. Nah, lateral pterygoid itu otot pterygoid lateral yang memiliki bentuk segitiga dengan dua kepala, superior dan inferior. Nih, superior, inferior. Terus ini tuh juga memiliki serat otot yang berorientasi horizontal dan dengan demikian merupakan busur derajat. Actionnya itu untuk bilateral action. Terus bilateral action itu kayak protraksi rahang bawah dan depresi dagu. Terus ada unilateral action itu untuk gerakan rahang dari sisi ke sisi gini, ke samping-samping. Terus untuk inervasinya sama kayak sebelum-sebelumnya itu saraf mandibula. Terus lanjut kita ke laporan yang kedua. Nah, di laporan yang kedua ini ada kasus yaitu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di jari 1 sampai 3 dan tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan inervasi pada musculus di regio antebrakii dan manus. Regio antebrakii itu lengan bawah ya. Terus jawaban ini kayak inervasi otot-otot di regio antebrakii atau lengan bawah dan manus pada tangan, terutama berasal dari cabang-cabang saraf medianus, ulnaris, dan radialis yang merupakan bagian dari plexus brachialis. Nah, untuk nervus medianus sendiri itu lokasi inervasinya itu ada di nervus medianus. Pokoknya nervus medianus ini menginervasi sebagian besar otot-otot flexor di bagian anterior atau depan lengan bawah. Nah, otot yang dipersarafi itu kayak otot flexor superficial, kayak digitorum superficial, flexor digitorum superficial. Nah, otot flexor profundus itu kayak musculi flexor digitorum profundus atau pars lateral. Terus kalau musculi flexor carpi radialis ada juga, dia tuh juga mensarafi musculi flexor carpi radialis, musculi palmaris longus, musculi pronatur teres, dan musculi pronatur quadratus. Nah, untuk inervasi pada manusnya itu dia inervasinya di nervus medianus itu juga menginervasi otot-otot di bagian tenar atau area ibu jari seperti abductor pollicis brevis dan musculi apponens pollicis dan musculi flexor pollicis brevis. Lanjut, ini kita ke nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris ini lokasi inervasinya itu ada di otot-otot yang berada di sisi medial atau bagian dalam lengan bawah dan tangan. Terus untuk otot-otot yang dipersarafinya itu kayak musculus flexor carpi ulnaris dan sebagian dari musculus flexor digitorum profundus atau pars medial. Terus inervasinya pada manus tangan tadi itu ada di sebagian besar otot intrinsik termasuk muscula adductor pollicis, otot-otot di hipotenar seperti muscula abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan musculus apponens digiti minimi. Dia tuh juga menginervasi otot-otot interossei dan lumbricalis 3 dan 4. Lanjut, kita ke nervus radialis. Nah, nervus radialis ini lokasi inervasinya ini dia menginvasi pokoknya ke extensor pada sisi posterior lengan bawah. Terus otot yang dipersarafinya ini termasuk otot extensor superficial seperti musculi extensor carpi radialis longus, musculi extensor carpi radialis brevis, dan musculi extensor carpi ulnaris. Dia juga menginervasi extensor jari seperti musculi extensor digitorum, musculi extensor digiti minimi, musculi extensor indicis, dan musculi extensor pollicis longus et brevis. Nah, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita disuruh menjelaskan anatomi pada musculus regio antebrakio beserta kinesiologinya.
regio antebrachium itu sebentar, ada otot-otot flexor nih, otot-otot fleksornya. Terus ada juga otot-otot ekstensornya. Nah, kalau otot flexor itu terletak di bagian anterior dan medial lengan bawah. Terus dia tuh untuk fleksi pergelangan tangan dan jari-jari. Nah, otot-otot utamanya itu ada kayak flexor carpi radialis, carpi ulnaris, digitorum superficial, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan otot ekstensor itu tuh dia ada di lengan bawah kan, ekstensor di bagian posterior lengan bawah. Terus itu dia untuk ekstensi pergelangan tangan dan jari-jari. Otot-ototnya tuh ada ekstensor carpi radialis longus, carpi radialis brevis, carpi ulnaris, digitorum, dan lain sebagainya. Terus lanjut kita ke kinesiologinya. Nah, kalau kinesiologinya fleksi itu tuh dia dilakukan oleh kelompok otot flexor yang menekuk pergelangan tangan dan jari ke arah anterior. Nah, kalau ekstensi dia tuh dilakukan oleh kelompok otot ekstensor yang meluruskan atau menekuk pergelangan tangan dan jari ke arah posterior. Kalau tadi fleksi anterior, ekstensi posterior. Terus ada supinasi sama pronasi juga. Nah, kalau supinasi sama pronasi ini gerakan memutar lengan bawah. Supinasi itu dilakukan oleh otot supinator dan bicep brachii. Sedangkan pronasi dilakukan oleh otot pronator teres dan pronator quadratus. Terus kita lanjut ke laporan selanjutnya, laporan ketiga. Nah, di sini kita ada kasus lagi, yaitu seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi crack dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Oke, lanjut. Kita di sini disuruh untuk menjelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. Nah, ini aku ada kayak gambaran anatomi artikulasi genu gitu. Nah, artikulasi genu itu dia ada fascies patellaris os femurnya, ada fascies articularis patellanya, terus ada meniscus medialis et lateralisnya, terus ada meniscus medialis, ada condylus tibianya, meniscus medialis et lateralis sama condylus tibiae. Nah, terus untuk tulang-tulang penyusunnya tuh dia tuh kan ada kayak tadi aku bilang, ada femur itu tulang paha. Nah, habis itu mana ya, kayak ada femur itu tulang paha. Terus dia juga ada tibia itu tulang kering. Nah, habis itu ada fibula itu tulang kering juga. Nah, kalau femur tadi itu dia ada di bagian distal atau bawah femur, memiliki dua kondilus, yaitu kondilus medial dan kondilus lateral yang berartikulasi dengan tulang tibia. Nah, kalau tibia itu dia bagian proksimal. Dia memiliki dua area yang disebut plateotibia yang berartikulasi dengan kondilus femur. Nah, untuk fibulanya dia itu tidak secara langsung berpartisipasi dalam pembentukan sendi lutut, tetapi berperan sebagai penyangga dan titik pelekatan otot. Nah, terus untuk kartilagonya itu ada kondilus femur dan patellatibial kayak yang tadi di awal itu. Terus untuk ligamennya ada ligamen patella, ligamen kolateral, cruzat. Terus otot-otot pendukungnya itu yang kayak tadi, otot flexor sama extensor. Nah, lanjut kita ini disuruh menjelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. Ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. Nah, ligamentumnya itu ada ACL atau ligamentum cruciatum anterius. Nah, ligamen ini mencegah pergeseran tulang tibia ke depan terhadap femur dan memberikan stabilitas pada lutut. Terus selanjutnya
Selanjutnya ada PCL, ligamentum cruciatum posterius. Nah, ligamen ini mencegah pergeseran tulang tibia ke belakang terhadap femur, dan dia membantu menjaga kestabilan sendi lutut saat berjalan atau berdiri. Nah, lanjut dia ada ligamentum kolateral medial atau MCL. Nah, ligamen ini berada di sisi dalam lutut dan berfungsi menstabilkan lutut terhadap gaya dari luar. Selanjutnya ada LCL, ligamentum kolateral lateral. Ligamen ini berada di sisi luar lutut dan menjaga stabilitas lutut terhadap gaya dari dalam. Selanjutnya ada ligamen patella. Nah, ini tuh untuk menghubungkan patella, kayak namanya, dengan tulang tibia. Dia juga bekerja sama otot paha depan untuk memungkinkan gerakan lutut. Terus yang terakhir ada retinaculum patella. Nah, ligamen ini mengelilingi patella dan membantu menstabilkannya di posisi yang tepat. Nah, lanjut ini kita disuruh menjelaskan anatomi os femur. Nah, ini ada anatomi os femurnya. Kita di bagian satu ini merupakan caput femoris. Lalu di bagian 2 ini fovea capitis femoris. Terus dia ada corpus femoris juga pada nomor 8. Corpus femoris. Kok geraknya nggak stabil? Ini corpus femoris. Terus habis itu dia ada fascias poplitea. Terus ada fascias patellaris. Ini ada trochanter mayor sama trochanter minor dan minor. Selebihnya ada di sini. Dan yang penting-penting udah aku sebut tadi. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.